Digital Era Governance. Digital Era Governance atau DEG adalah sebuah paradigma yang muncul akibat respon dari kekurangan paradigma New Public Management. Jika pada tahun 1990-an dan juga mungkin 2000-an awal, paradigma New Public Management itu berfokus pada desentralisasi, persaingan, dan juga pemisahan fungsi-fungsi struktural. Nah, Digital Era Governance ini menawarkan hal yang sebaliknya. Patrick Dunleavy dalam tulisannya yaitu New Public Management is Dead and Long Life Digital Era Governance menjelaskan bahwasanya kerangka dari DEG ini tadi itu ditujukan untuk mengatasi fragmentasi masalah yang timbul akibat paradigma dari New Public Management dengan cara membangun kebijakan atau pendekatan yang holistik dan juga menempatkan poin kuncinya adalah menempatkan digitalisasi itu sebagai proses inti dari administrasi. Sebenarnya ada banyak ya contoh penerapan dari digital era governance yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya adalah pengembangan sistem online single submission risk based approach gitu ya, atau sistem perizinan yang berbasis risiko, di mana OSS RBI ini itu mampu mengintegrasikan layanan perizinan di tingkat tidak hanya tingkat kementerian tapi juga level pemerintah daerah gitu kan, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, kemudian mungkin dalam dunia pendidikan ada platform Merdeka Belajar yang mungkin sekarang sudah mulai berangsur pindah ke dalam program kampus berdampak, yang mana itu adalah salah satu contoh di mana pengelolaan berbagai macam program-program pendidikan dalam satu platform. Kalau dibilang sudah menyentuh layanan masuk ke dalam proses birokrasi atau menyentuh layanan permukaan, maka kita harus tahu dulu seperti itu kan, bagaimana adopsi atau penerapan dari digital era governance yang ada di Indonesia tadi seperti itu. Memang benar pemerintah Indonesia pun sebenarnya sudah cukup banyak ya membuat satu program-program seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mana gunanya adalah untuk mempermudah layanan-layanan publik agar cepat sampai ke masyarakat seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk penerapannya bisa dibilang hanya sebatas permukaannya saja. Kenapa bisa seperti itu? Ini juga didasari oleh riset empiris yang mana pada tahun 2022 aplikasi-aplikasi layanan pemerintah itu sendiri pun nyatanya itu banyak yang tidak banyak dipakai oleh publik seperti itu. Itu karena mungkin tidak memenuhi dari preferensi dari masyarakat itu sendiri seperti itu kan. Jadi aplikasinya dibangun jadi gitu, tapi masyarakat tidak pakainya gitu kan. Itu terlihat dari jumlah downloadan kalau di dalam aplikasi Google Play Store atau mungkin iOS itu Apple Store itu bisa dilihat seberapa banyak aplikasi yang di-download, dan ternyata beberapa aplikasi-aplikasi layanan pemerintah daerah itu nyatanya itu banyak tidak di-download, artinya tidak dipakai. Kalau tidak dipakai artinya masyarakat mungkin tidak tahu atau juga tidak sesuai dengan preferensi dari atau keinginan dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Maka kita bisa bilang dari hasil tersebut layanan-layanan birokrasi, layanan-layanan DEG ini tadi memang sudah masuk ke dalam ranah birokrasi pemerintah kita sendiri, tapi masih ke dalam level permukaannya saja seperti itu. Sebenarnya ada berbagai macam faktor ya yang menyebabkan adanya tren kemunduran penerapan DEG ini di beberapa negara. Faktor yang pertama adalah hype cycle. Jadi hype cycle ini diikuti biasanya dimulai dengan antusiasme dari masyarakat yang tinggi untuk mengikuti sistem, tapi kemudian ada kekecewaan akibat harapan tidak sesuai dengan realita yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya ini berhubungan dengan budaya birokrasi lokal ya gitu, karena kecenderungannya ini implementator ini itu biasanya itu tidak tanggap ya gitu ya, tidak mau menyesuaikan dengan adanya perubahan yang ada seperti itu kan. Kemudian yang ketiga biasanya itu karena faktor politis atau pergantian kepemimpinan, ganti pemimpin kemudian ganti juga legasinya seperti itu. Jadi akhirnya
apa namanya, faktor ini atau kebijakan ini itu, program ini biasanya itu tidak sustainable atau tidak berkelanjutan. Dan kemudian yang keempat ini sering terjadi adalah ketergantungan dari pemerintah terhadap vendor atau pihak ketiga dalam hal ini. Kenapa? Karena pemerintah itu punya keterbatasan dalam mengelola infrastruktur ICT besar seperti itu. Oleh karenanya biasanya masyarakat menggunakan vendor pihak ketiga. Nah, akibatnya vendor pihak ketiga ini punya akses penuh dalam memonopoli layanan seperti itu, hingga akhirnya membatasi fleksibilitas dari pemerintah itu sendiri seperti dalam mengatasi atau merespon perubahan-perubahan yang ada.